Setelah pada 2022 lalu, Indonesia berada di peringkat ke-15 sebagai negara dengan militer terkuat di dunia versi Global Firepower atau GFV. Pada 2023 ini, Indonesia berhasil memperbaiki peringkatnya dengan naik ke posisi 13. Prestasi ini bahkan membuat Indonesia menyelip sejumlah negara maju seperti Australia 16, Jerman 25, dan Kanada 27. Dengan prestasi tersebut, beberapa alutsista yang menjadi andalan Indonesia dan ditahbiskan sebagai yang tercanggih bisa kamu bidik pada liputan hari ini. Su-30 merupakan jet tempur yang dikembangkan oleh Sukhoi, kini anak perusahaan United Aircraft Corporation dari Rusia pada 1996 silam. Pesawat ini merupakan jet tempur multifungsi dengan panjang 21,9 meter dengan rentang sayapnya 14,7 meter. Sementara itu dimensi tingginya mencapai 6,36 meter yang mampu digunakan untuk 2 orang kru di dalamnya. Saat dioperasikan, Su-30 mampu melaju dengan kecepatan maksimum 2.120 km per jam dan dapat menjelajah jangkauan hingga 3.000 km. Sebagai instalasi tempur, pesawat ini dipersenjatai GSH-31 gun kaliber 30 mm 150 peluru, 6 rudal anti radar, 6 rudal berpemandu laser, dan 6 bom udara. Helikopter AH-64E Apache canggih milik TNI ini adalah tipe helikopter militer dari jenis penyerbu atau penggempur yang bisa diterbangkan dalam berbagai kondisi cuaca. Apache AH-64E difasilitasi dengan 3 jenis senjata. Pertama, Automatic Gun Cannon 30mm yang bisa menembus baja 2 hingga 5 cm. Kedua, roket untuk menghancurkan musuh sejauh 7 km. Ketiga, rudal udara ke darat atau air to ground. Selain itu, Apache juga bisa membawa gabungan persenjataan lain seperti AGM-114 Hellfire dan pod roket Hydra 70 di 4 hardpoint pada pangkal sayap. Helikopter buatan Amerika ini juga telah menggunakan teknologi avionik yang termutakhir seperti radar Longbow dan MTADS. Tank asal Jerman ini dikembangkan oleh perusahaan Krauss-Maffei Wegmann dengan dimensi panjang 9,67 meter dan lebar 3,7 meter. Tank seberat 61 ton ini merupakan Main Battle Tank atau MBT yang mampu mengangkut 4 kru. Tank ini menggunakan mesin diesel 12 silinder MTU MB873 berkapasitas 47 liter dengan turbo yang mampu menghasilkan tenaga 1,500 dk pada 2600 rpm. Saat dioperasikan, tank ini mampu melaju hingga kecepatan 72 km per jam dengan jarak tempuh sejauh 550 km. Untuk persenjataan bawaan, tank ini dilengkapi meriam Rheinmetall L55 berkaliber 120 mm. Selain itu, Leopard 2 juga memiliki senjata lain berupa senapan mesin bertipe MG3A1 berkaliber 7,62 mm yang mampu menampung 4.750 butir peluru. Nagapasa merupakan salah satu kelas kapal selam di TNI AL, sekaligus merupakan versi pengembangan dari kapal selam kelas Chengbogo. Ada 3 kapal selam kelas Nagapasa yang dimiliki TNI AL, yakni KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, dan KRI Alugoro 405. Untuk KRI Nagapasa 403, kapal selam tersebut memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan kurang lebih 21 knot di bawah air. KRI Nagapasa 403 juga mampu berlayar dan survive lebih dari 50 hari dan menampung 40 kru. Kapal selam ini dipersenjatai torpedo dengan fasilitas 8 buah tabung peluncur. Nagapasa 403 ini dilengkapi sistem persenjataan terkini dengan peluncur torpedo yang mampu meluncurkan torpedo hingga 533 mm dan peluru kendali anti kapal permukaan. Buatan KRI Nagapasa 403 merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan lewat perusahaan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSME Co. Ltd.
Astros 2 Mk6 adalah peluncur roket multiple atau Multiple Launcher Rocket System atau MLRS. Jenis roket unggulan terbaru yang dimiliki TNI AD sebagai senjata bantuan tembakan. Dalam pelaksanaannya, Astros 2 Mk6 dioperasikan oleh Satuan Arteri Medan atau Armet TNI AD. Roket buatan Evibras Aerospatiale Brasil ini mempunyai nama Area Saturation Rocket System atau Astros yang diproduksi pertama kali pada 1983 dan terus mengalami pemutahiran sampai sekarang. Adapun seri yang dipilih dan dimiliki Indonesia adalah tipe 2 dan generasi ke-6 Astros 2 Mk6. Saat melakukan serangan peluncur MLRS, pengisian ulang munisi dilakukan bersamaan dengan tabung peluncurnya. Adapun caranya adalah dengan mengganti tabung peluncur yang telah kosong dengan tabung peluncur baru yang sudah diisi munisi. KRI Igusti Ngurah Rai 332 adalah kapal frigate yang memiliki kemampuan untuk pertahanan udara dari serangan pesawat tempur, peperangan di permukaan, dan serangan bawah laut. Kapal yang dibuat atas kolaborasi PT PAL dan Dammenschelde Naval Shipbuilding atau DSNS Belanda ini juga mampu membiaskan gelombang elektromagnetik musuh. KRI Igusti Ngurah Rai 332 memiliki panjang 105,11 meter, lebar 14,2 meter. Dengan berbobot penuh 3.216 ton, kapal ini juga dilengkapi sonar 5,73 meter dengan kecepatan maksimal 28 knot. Selain itu, kapal frigate ini juga memiliki kemampuan peperangan elektronik melalui sistem Electronic Countermeasure atau ECM dan Electronic Support Measure atau ESM yang diintegrasi dalam Combat Management System atau CMS. Salah satu kapal selam kelas Nagapasa ini dibuat PT PAL Indonesia Persero yang bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSME. Kapal selam yang beroperasi di bawah naungan Komando Armada 2 atau Koarmada 2 TNI AL telah diresmikan penggunaannya oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Maret 2021 lalu. Alugoro 405 merupakan kapal selam jenis diesel elektrik U209 per 1400 yang mempunyai panjang 61,3 meter dan mampu menampung 40 orang kru serta tim khusus TNI AL. Kemampuan jelajah Alugoro 405 sendiri dapat bertahan hingga 50 hari pada saat menjalani operasi dan dapat bertahan hingga 30 tahun ke depan. Sedangkan kecepatan kapal selam ini maksimal sekitar 21 knot pada kondisi menyelam dan 12 knot ketika berada di permukaan. Sebagai bukti keseriusan pemerintah untuk memutakhirkan alutsista TNI pada 2023 ini, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian dengan jatah anggaran terbesar di kabinet, dengan alokasi mencapai 134,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 35 triliun dialokasikan untuk modernisasi alutsista. Salah satu program utama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di 2023 ini adalah memodernisasi 27 kapal perang milik TNI. Sementara itu, secara keseluruhan hingga 2024 atau hingga akhir kabinetnya, ia menargetkan merampungkan modernisasi 41 kapal perang.